Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, masih membahas tentang tema yang luar biasa, the power of doa istri. Alhamdulillah. Ada yang cek nih. Apa tuh? Dicek, Mas Fadli so sweet banget. Oh, Dia iya. tidak mau mendoakan istrinya. Karena di TV. Kok di TV aja? Asli juga gitu. Ya Allah ya Robbi. Kita lanjut aja. Ya. Ustaz Syam di sini. Kita lanjut lagi tadi yang sebelum iklan sempat kepotong ya. Bagaimana nih kisah wanita di zaman Rasulullah yang katanya doanya ini bisa sampai ke langit ke-7. Masya Allah. Mana cinta Fadl? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabib Habib Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langit ke-7 itu cuma istilah aja sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan doa kita, terserah Allah, mungkin dari arasnya Allah atau mungkin di mana Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau lagi sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia meminta hambanya untuk berdoa, untuk meminta kepadanya apalagi subhanallah. Lalu muncullah sebuah kisah tentang seorang wanita yang mempunyai seorang suami yang sebenarnya suaminya ini ya kalau masalah ibadah alhamdulillah beliau ikut perang Uhud, beliau bahkan ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bernama Khawlah binti Tha'labah. Khawlah ini adalah seorang wanita yang subhanallah menjaga daripada hak-hak suaminya. Mereka adalah pasangan yang harmonis. Namun suatu ketika yang namanya rumah tangga tidak mungkin mulus terus kecuali didasari karena Allah Subhanahu wa taala, timbullah suatu pertengkaran. Lalu ternyata pada pertengkaran tersebut ini udah jadi skenario Allah memang sebenarnya subhanallah. Lalu pada saat pertengkaran ini tiba-tiba suaminya berkata kepada istrinya, "Ya udah kalau begitu engkau sekarang kuanggap seperti punggung ibuku." Nah, dalam seistilah Arabnya ini namanya menzihar. Zihar itu adalah menceraikan dengan kalimat menyamakan dia dengan seseorang yang tidak bisa dia nikahi. Seperti menyamakan dia dengan ibunya, menyamakan dia dengan saudarinya, menyamakan dia dengan bibinya. Itu berarti engkau sudah haram bagiku. Maka ketika suaminya setelah berucap ini, dia keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, mungkin dia di jalanan berpikir, subhanallah, saya kan masih mencintai istri saya, kenapa saya mengucapkan kata-kata seperti ini? Dia pun pulang ke rumahnya menemui istrinya, lalu mengajak istrinya untuk berhubungan. Lalu setelah itu ternyata istrinya menolak. Jangan sentuh aku dulu. Bukan aku tidak mencintaimu, bukan aku menolak permintaanmu, tapi aku khawatir kalimatmu yang tadi membuatmu haram menyentuhku. Maka mari kita bertanya kepada baginda Nabi SAW. Lihat rumah tangga yang didasari hukum Al-Quran, hukum As-Sunnah, luar biasa. Akhirnya Khawlah dan suaminya mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya benarlah bahwasanya suaminya tidak boleh lagi menyentuh istrinya. Suaminya tidak boleh lagi menyentuh istrinya karena tidak boleh. Subhanallah. Akhirnya istrinya meminta kompensasi. Ya Rasulullah, mungkin pada saat itu dia emosi, mungkin pada saat itu dia nggak sengaja. Engkau kenal lah suamiku. Suamiku itu orang soleh ya Rasulullah. Mungkin dia menyesal sekarang. Pokoknya nggak boleh, kata baginda Nabi SAW. Lalu Khawlah mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit sembari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, belum ada hukum yang turun terkait masalahku ini ya Allah. Berikan aku solusinya ya Allah. Kami masih ingin bersama ya Allah. Akhirnya turunlah ayat, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengarkan doa daripada Khawlah. Masya Allah, dijawabnya pakai Al-Quran sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bilang nggak boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab daripada keresahan daripada Khawlah ini dengan firman-Nya kepada Nabi SAW, wahyunya kepada Nabi SAW, lalu disampaikan kepada Khawlah bahwasanya suamimu boleh menyentuhmu kembali dengan syarat membebaskan budak. Lalu Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, suamiku nggak punya apa-apa, nggak punya budak. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, suamiku sudah tua renta, mana mungkin dia sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nabi SAW berikan lagi diskon gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau begitu berilah makan 60 fakir miskin. Maka Khawlah mengatakan, suamiku orang miskin ya Rasulullah, bagaimana caranya dia memberikan makan daripada 60 orang miskin? Maka Nabi SAW memberikannya setangkai kurma, lalu itulah yang disedekahkan. Maka subhanallah, bersamalah kembali Khawlah dengan suaminya. Lalu ternyata apa yang kita ambil pelajaran daripada sini? Seorang wanita didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dia mengikuti syariat Islam, selama dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama dia mengembalikan semua hukumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khawlah bukan wanita yang
mencelakai suaminya, bukan wanita yang melaknat suaminya. Bahkan pada saat dia dizihar pun, pada saat dia dihukum sama suaminya pun, pada saat suaminya tidak ingin lagi menyentuhnya, dia tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berdamai pun dia tidak serta-merta berdamai dengan suaminya. Dia kembalikan lagi kepada hukumnya baginda Nabi SAW, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang didasari Al-Qur'an dan Sunnah semuanya akan baik, semuanya akan sakinah, karena Allah lah yang menciptakan pernikahan tersebut dan Allah lah yang menciptakan hati kita, dibolak-balikkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tetapkan kebaikan, maka insya Allah akan menjadi baik. Wallahu taala alam. Amin, Masya Allah, luar biasa ya Ustaz Syam ya. Iya. Namanya wanita zaman begitu, zaman sekarang tuh jarang banget kayak Masya gitu. Allah. Susah didapatnya, Masya Allah. Nah sekarang ada pertanyaan bagus nih, buat Ustadz Maulana nih. Ustadz, jika seorang istri berdoa, mana yang lebih diutamakan, kepada suami atau kepada orang tua yang sudah senja? Sedangkan suaminya juga sudah senja. Dua-duanya senja. Bapak kalau giliran saya, pertanyaannya toksenya menjebak banget ya. Ini ada. Ini. Tapi izin saya harus selesaikan secara jantan. Sesam. Kepada semua wanita yang lagi nonton Islami Indah, jangan pernah berpikir yang mana ku dahulukan. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Apakah saya doakan suamiku atau orang tuaku? Dengerin. Ingat, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Tapi ketika orang tua menyerahkan, ku nikahkan kau dengan anakku, gitu kan? Yeah. Maka penyerahan itu dialihkan kepada suami anaknya. Maka ridhanya suami adalah surga buat istri. Jadi kalau begitu, yang mana? Ketika engkau mendoakan suamimu, seakan-akan engkau juga mencuri keridhaan Allah lewat jalur orang tua. Karena sudah dialihkan. Jadi itu. Jadi kalau begitu gimana nih? Yang mana Ustadz? Mendoakan suami atau mendoakan orang tua? Ketahuilah, salah satu dari adab-adab tata cara berdoa adalah mendoakan orang tua. Jadi kalau orang tua sudah masuk dalam rangkaian doa. Iya. Suami yang tidak masuk, jadi masukkanlah. Jadi sebenarnya ketika kita memasukkan suami dalam doa kita, sebenarnya orang tua sudah masuk. Karena tata cara berdoa memuji Allah tuh ada puji-pujian. Jadi jangan langsung meminta, puji-puji dulu. Ih, Fadli ganteng sekali. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak, Ntar aku Ustaz. nebengnya di mobilnya. Oh iya boleh. Jadi jangan langsung minta, puji-puji dulu. Jadi berapa tiada nilainya mau dikasih? Masih inget dia. Puji-puji dulu. Puji-puji, baru jangan lupa salawat. Karena salawat itu bagaikan pulsanya kalau WA, kalau SMS dulu zaman SMS ya. Iya, SMS. Mau menelpon tidak bisa nyambung kalau tidak ada pulsanya itu. Tidak ada jaringannya, maka salawat penting juga. Dan isi doa, lalu jangan lupa doakan orang tua. Baru kita lanjut apa? Rabbana atina fid dunya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalau bisa jangan lupa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat, berarti membuka 7 pintu langit. Amin. Nah, Masya itu. Allah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jadi satu, doalah kepada suami, engkau akan mendapatkan ridha Allah lewat jalur ridha orang tua dari suami. Kemudian yang kedua, doakanlah suami. Kenapa? Karena suami tidak masuk dalam rangkaian adab-adab berdoa. Jadi kalau orang tua sudah masuk. Yang ketiga, maka mohon izin, salah satu bakti anak kepada seorang anak perempuan dalam hal ini istri berbakti kepada suaminya, maka itu menyebabkan orang tuanya masuk surga. Teringat kisah sosok wanita yang diadukan karena kenapa? Ketaatannya kepada suaminya, tidak mau keluar rumah. Padahal sudah ada berita, bapaknya sakit, dia tetap keluar rumah. Karena pesannya suaminya jangan keluar rumah tanpa saya singgung. Jadi dia tidak keluar. Sakit orang bapaknya, tidak datangi. Meninggal bapaknya, tidak datangi. Sampai wanita ini diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang tuanya wanita itu masuk surga disebabkan karena baktinya anaknya kepada suaminya. Jadi ketika istri mendoakan suami, maka itu bagian daripada bakti anak berupa untuk orang tuanya karena dia berbakti kepada suaminya. Jadi sosok wanita jangan pernah pelit mendoakan suami, karena ketika istri mendoakan suaminya, sungguh dia juga memberikan baktinya kepada orang tuanya. Jadi kalau pilihannya ya mana orang tua atau suami, semua dapat. Masya Allah, luar biasa.
Jadi istri juga jangan pelit-pelit, gak usah milih-milih. Semua didoain itu lebih baik, bener gak? Luar biasa. Ini pembelaan lagi. Iya enggak. Ini kita lanjut lagi Ya. soalnya. Ada ibu-ibu yang Tapi nanya saya nih salut Jamal. loh. Kenapa? Ustaz? Salut. 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 Salut, iya. Salut. Waktu umroh kemarin saya sama Mas Padri sama Iya. Rani, tahu nggak? Rani tuh mengumrohkan Istri saya mengumrohkan ayah saya. Coba. Saya mengumrohkan ibu saya. Karena mertua saya mengumrohkan suaminya gitu. Jadi pas semuanya dapat Masya Allah, kebagian. Yang kedua Coba itu. nggak tanya saya umrah ke siapa? Siapa? Siapa umroh? Nanya. Nanya, iya. Udah, kita lanjut lagi nih. Masya Allah banyak jamaah yang ibu-ibu yang nanya nih. Mas Fadli, Ya. kalau misalnya buat istri itu kapan sih doanya yang cepat dijabah Allah? Nah, jangan tanya sama saya, kita tanya sama Habib. Wah, Habib, mohon izin dijawab, Habib. Kapan waktu yang tepat buat para istri-istri ini katanya nih buat berdoa supaya doanya cepat dijabah oleh Allah. Waktu berdoanya Iya, istri. betul. Doa istri. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi kapan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang luar biasa untuk berdoa? Kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya kita yang berdoa. Banyak sekali yang berdoa, bukan hanya manusia yang berdoa. Jin juga berdoa, bukan hanya manusia dan jin, binatang, tumbuhan, seluruh alam semesta ini berdoa. Oleh sebab itu, karena begitu banyaknya doa, yarfa'illah kata Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit itu kalimut thayyib, ya, setiap kata-kata yang baik, doa-doa dari seluruh alam semesta ini, wal amalus salihu yarfa'u, dan juga amal-amal soleh. Oleh sebab itu maka kita perlu memilih waktu-waktu yang luar biasa supaya saingan kita nggak terlalu banyak, gitu ya. Nah, sekarang kapan waktu-waktunya? Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu waktu yang mustajab doa bagi para istri, sebenarnya juga bagi suami dan anak, adalah doa pada saat ba'da sholat fardu. Ini seringkali banyak orang yang tidak tahu. Gitu ya. Allahu Akbar. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan melihat orang habis sholat fardu langsung pergi. Terus kata Rasul SAW kepada orang itu, ya rajul, amma bika hajatun ila rabbuk. Wahai manusia, wahai seseorang, apa kamu nggak punya hajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayang, yaitu ba'da salat fardu itu doa mustajab, ya. Jadi jaga doa ba'da salat fardu. Yang kedua, kata para ulama, ya di dalam hadis sahih dikatakan doa pada baina al-adanain. Doa antara azan dan iqamah itu doa mustajab, ya. Jadi setelah kita Allah marbahadihi da'wati ta'awun salatul qa'imah dan seterusnya, doa juga buat diri kita, buat keluarga kita, hajat kita, ya. Karena itu doa mustajab. Yang ketiga kata para ulama, doa di sepertiga malam terakhir, ya. Saat makhluk-makhluk yang lain banyak pada tidur, lalu kemudian hamba Allah ini bangun, dia meninggalkan tidurnya, capeknya, hal-hal yang berat buat dia hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita pada saat itu. Itu 3 waktu. Kemudian kapan lagi? Pada saat kita sedang sakit. Orang sakit itu doanya makbul. Jadi selain kita doain orang sakit, kalau kita ketemu orang sakit, kita silaturahim, maka kita juga bilang, tolong doakan saya. Karena doa kamu lagi sakit itu makbul, ya. Kapan lagi? Doa orang yang lagi puasa, ya. Ada 2 hal untuk orang puasa itu. Pada saat dia berpuasa dan pada saat dia setelah berbuka, doanya makbul. Kita berdoa pada saat kita puasa. Ini ibu-ibu semua, ya, dan juga bapak-bapaknya, anak-anaknya, ya. Kemudian kapan lagi? Pada saat safar, sedang kita dalam perjalanan, itu juga doanya makbul, ya, orang sedang safar. Kalau kita sedang perjalanan jauh, usahakan banyak berdoa, ya. Kapan lagi doa yang makbul itu? Pada saat kita sedang genting, ya. Ada satu kisah hadirin wal hadirat, ya, orang yang ketika dalam keadaan genting itu, dia kalaupun misalnya dia non muslim, orang kafir, bahkan orang yang mungkin banyak maksiat sama Allah, itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang sedang terjepit, orang sedang susah, maka doanya makbul. Saya ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang sekarang sedang banyak masalah, banyak musibah. Jauhi curhat-curhat, minta uang, ya, segala macam melalui medsos, melalui segala macam telepon, lo pinjemin dong, Habib, Ustadz, saya mau pinjam, mau minta, mau ini. Daripada gitu-gitu ngapain? Kita minta sama Allah, karena doa orang yang sedang susah itu diijabah. Ternyata banyak pengalaman Sayang. juga, Bib, ya. Tiap hari. Nge-DM. Saya juga nge-DM. Ternyata bukan cuma saya. Ustaz Maulana juga ya?
Semua Ternyata orang. bukan cuma saya. Ternyata Habib Semua juga orang rata ini. Aduh ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sami-sami. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika istri lebih memilih untuk tidak mendoakan suami karena suami tidak pernah memuliakan istrinya? Alhasil hanya berdoa untuk masing-masing saja. Nah, ini Ustadz Maulana nih. Ini jadi kayaknya apa nafsi-nafsi kayaknya ya jadinya ya. Nafsi-nafsi. Kayak bangun Pak, ini nggak nempel kok. Enggak. Oh, kenapa emosi? Emosi. Oh, emosi. Iya. Maaf nih, Sasan. Kepada wanita dimanapun berada, jangan pernah menghentikan kebaikanmu disebabkan keburukan orang. Kebalik ya, harusnya begini. Sama aja. Sama aja. Iya. Boleh dong. Karena kenapa? Karena kaitannya dengan doa. Luar biasa. Persoalan doa diterima atau tidak, yang penting saya berdoa. Karena doa adalah ibadah. Tadi makasih banyak Habib, Masya Allah. Bagusnya berdoa di tengah malam. Iya. Kenapa? Karena- Tadi apa kata-kata Habib tadi? Pada semua makhluk pada tidur, istirahat, kita lagi capek-capek, kita nunjukin. Kata-katanya Habib simple. Apa tuh? Kurang saingan. Oh iya, kurang saingannya lebih Kita ini sedikit. berdoa, jangan lagi tidur, jadi saingannya kurang. Iya. Pasti doa kita dijawab. Nggak terlalu banyak yang denger ya kan? Nah, buat kita semua, maaf tanpa menggurui. Saya sampaikan, wahai wanita, berdoalah meskipun suamimu adalah orang zalim. Doakanlah suamimu. Bisa jadi itu membuka pintu hidayah buatnya. Bisa jadi itu adalah jalan hidayah buatnya. Jadi doakan suami. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Doakan. Meskipun maaf. Saya mau tanya. Saya rasa tidak ada suami yang sama dengan Firaun. Tidak ada saya. Ratu Asia tetap taat kepada suaminya. Meskipun suaminya adalah Firaun. Kesabaran bagaimana? Banyak masalahnya. Suamimu Firaun kan? Bukan. Aman. Selama suamimu bukan Firaun, Asia aman. Karena ingat kebaikannya. Tetap ada kebaikannya itu suami. Maka doakanlah suami. Kalau bukan kita yang mendoakan suami, siapa lagi yang mendoakan? Kasihan. Orang yang tersesat ditunjukkan jalan. Orang yang maaf ya, apalagi nih, catatan buat semua wanita. Bagi wanita yang mungkin suaminya tidak memuliakan saya, jadi saya tidak mau doakan. Nafsi-nafsi saja sana. Mau tahu? No. Mendoakan orang lain itu tidak ada ruginya. Karena sebelum dikasih orang itu, kita dulu ya dikasih. Contoh, mendoakan orang sakit. Tidak akan diberikan kesembuhan orang sakit itu sebelum engkau dulu disembuhkan oleh Allah. Nah, ibaratnya gini. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya buka lagi pemikiran. Jangan pernah membenci suami deh. Yang dibenci kelakuannya, suaminya jangan. Jadi apa yang dibenci? Kelakuannya, perbuatannya. Tapi suaminya jangan. Jadi tetap didoakan suaminya. Ada orang kerasukan setan. Yang setan itu yang dibenci, bukan tubuhnya. Kasihan, pegang, nanti dia bentur kali kepalanya. Jagain. Itu seperti itu. Contoh, ada orang bikin kue, terus nitipin sama Ustaz Sam. Ustaz Sam, titip buat Ustaz Maulana ya. Iya. Ya. Kira-kira Ustaz Sam dapat juga nggak kue itu? Kadang-kadang enggak. Dapat lah. Kadang-kadang enggak. Tergantung ya. Tergantung orangnya. Ini buat Ustaz Maulana, ini buat Ustaz Sam. Iya. Minimal kalau Ustaz Sam tidak dibungkusin, minimal makan dulu Ustaz Sam. Iya. Yang tidak dimakan, ini khusus. Itu Mas bekas Fadli, dong. tuh loh. Mas Fadli, bekasnya saja. Enak aja. Sisanya. Iya. Enak aja. Tapi masih kebagian sih alhamdulillah. Kalau Habib Nabil, transfer aja. Iya. Kenapa? Terlalu banyak WA masuk. Nah, buat kita astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan, jangan pernah merugikan diri karena kita tidak dekat kepada Allah disebabkan adanya orang menzalimi kita, apalagi suami. Tetap taatlah kepada suami. Maaf, ketaatan yang tidak melanggar syariat, ketaatan yang bukan untuk kemaksiatan. Jadi silakan lakukan aja ketaatan. Kecuali kalau suaminya,
kau lakukan ini, jangan berpuasa atau minumlah ini. Saya juga minum. Yang diharamkannya istri boleh menolak. Istri boleh menolak. Tapi bukan sampai hal itu. Ya Allah, mudah-mudahan kau mati besok, mati suamimu, kau janda itu. Auzubillah min zalik. Jangan, doakanlah yang terbaik. Apalagi mohon maaf, ada kaitan dengan, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Wanita, laki-laki itu adalah pemimpin buat wanita. Jangan pernah melompat dari mobil yang sementara jalan. Bukan yang rugi supirnya, tapi Anda yang celaka. Bener. Aduh, mobil masuk jurang. Ya kan suaminya bawa mobil, istri sebelahnya. Kan dua-duanya jadi kecelakaan. Auzubillah min Kecuali zalik. kalau mobilnya mau masuk jurang, kita loncat lah. jangan. Loncat keluar Ajak sebelum- suaminya. Ajak Jangan suaminya. juga lah, kasihan ya kan. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Apa Bib, itu? ini pertanyaan sebenarnya buat Ustadz Maulana nih, Ya. Bib. Ustadz Maulana nih, ada pertanyaan menarik nih katanya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita nggak punya istri, terus minta doa biar cepat dijabah kemana ya? Nah ini Ustadz Maulana kayak nggak bisa jawab, takut ini Bib. Enak aja. Bisa jawab setelah yang satu ini ya. Jamaah. Tak dulu, jawab dulu apa? Nanti lah. Oh nanti, jawab Enak ini aja. disuruh jawab. Oh ya Nanti udah lah. deh kalau gitu kamu jawab. Ya udah jamaah ini banyak kemana-mana. Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islamit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jawab dong. Nanti aja deh. Udah cukup.